Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini sebelumnya saya mohon maaf karena tidak ada di rumah. So nanti kalau misalnya koneksinya kurang baik, saya mungkin akan kita postpone atau kita ganti nanti di pertemuan-pertemuan yang mendatang. Kita coba saja, semoga masih bisa lancar ya. Oke. Kali ini insya Allah kita akan membicarakan salah satu asma Allah SWT atau nama Allah SWT An-Nasir. Nama Allah An-Nasir ini menarik untuk kita renungkan, terutama berkenaan dengan situasi di mana dunia ini makin memiliki banyak persoalan, tantangan hidup makin berat, ada banyak persoalan baik yang menyangkut pribadi kita, lingkungan kita, bahkan dunia ini. Karenanya nama Allah An-Nasir, ya, zat yang maha penolong, menjadi terasa amat dibutuhkan buat kita, terutama buat diri kita sendiri dan terutama buat kita sebagai ummah, sebagai satu nation, yaitu umat Islam. Ada satu kalimat yang sering biasanya kita pakai di situasi di mana kita sangat membutuhkan pertolongan, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sebaik-baiknya wakil dan dialah sebaik-baiknya penolong kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena itu An-Nasir terasa dekat buat kita. Kita ingin melihat bagaimana Allah An-Nasir itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim terutama, dan mari kita lihat sekilas dulu dari beberapa ayat Al-Quranul Karim tentang namanya An-Nasir. Secara bahasa dulu kita lihat kata Nasara ya berasal dari kata An-Nasru atau An-Nusrah ya, yang maknanya Al-Aun ya, yaitu pertolongan. Nasrum minallah wa fathun qarib, misalnya pertolongan atau bantuan minallah dari Allah Subhanahu wa taala, wa fathun qarib, dan kemenangan yang sangat dekat ya, fathun qarib. Nasrum minallah, misalnya kata nasrun dikaitkan dengan Allah SWT dalam bentuk nakirah untuk menunjukkan bantuan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan ya. Idza jaa nasrullah, tentu saja kalimat nasrum minallah dengan nasrullah, mana yang lebih hebat? Yang lebih hebat tentu saja adalah nasrullah karena dibentuk idhofah untuk menunjukkan berbagai bentuk pertolongannya Allah. Ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun dia isim nakirah yang ditambahi dengan tanwin, maknanya menjadi li ta'dim ya, huge help atau great help dari Allah Subhanahu wa taala. Ini meskipun menunjukkan makna besar, tapi dia tidak diikat langsung dengan namanya Allah. Masih ada huruf pertengahannya yaitu mim. Karena itu Nasrullah ini dibanding dengan Nasrum minallah, dibanding dengan Nasrullah lebih hebat Nasrullah, lebih hebat Nasrullah ya. Itu yang pertama. Allah misalnya kata Nasara digunakan untuk makna al-aun ya. Wansuru alihatakum, misalnya tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, misalnya ya. Ini ketika pertentangan, misalnya kalau saya tidak keliru, antara Musa alaihissalam ya dengan Firaun misalnya, yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke, wansuru alihatakum misalnya. Ada lagi misalnya iyansurkum fala ghaliba lakum ya, in yansurkum fala ghaliba, in yansurkumullah fala ghaliba lakum ya, jika Allah menolong kalian fala ghaliba lakum, siapa yang bisa kemudian mengalahkan kalian? Kalau Allah menghendaki menolong kita, nggak akan ada bisa lagi yang bisa mengalahkan ya. Wansurna 'alal qaumil kafirin misalnya ya, ini bentuk-bentuk
ungkapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada nasru minallah, ada nasrullah, ada wansurna di dalam Al-Qur'an Karim. Dan pertolongan Allah kepada hambanya zahirah, nampak sekali, jelas sekali. Sementara pertolongan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah kalau misalnya ada kalimat yang menyatakan jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menolong kalian, ya. Intan surullah, ya, jika kalian menolong Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, usaha kita untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, menjaga janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memastikan hukum-hukumnya Allah berlangsung, ya, kita jalankan dalam kehidupan ini, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari maksud kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebenarnya bukan butuh pertolongan, tapi kalau ada kalimat yang menyatakan intan surullah yansurkum, misalnya seperti di surat Al-Hadid ini, ya, maksudnya adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, memastikan aturannya kita jalankan, larangannya kita jauhkan, itu namanya menolong Allah Subhanahu wa taala dalam tanda petik, ya. Ini kalimat simbolik sebenarnya yang digambarkan Al-Qur'an untuk menggambarkan makna menolong Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi hakikatnya Allah tidak butuh pertolongan kita, tentu saja. Jadi maknanya adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kunu ansarullah misalnya, ya, dan seterusnya. Jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dalam pengertian Allah butuh pertolongan, sekali lagi tentu Allah tidak butuh apa-apa, ya, tidak butuh pertolongan makhluk, bahkan Allah tidak butuh dengan makhluk. Tapi maksudnya kita ketika menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala, syariahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita menolong hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang kesusahan, ketika kita memastikan tegaknya aturan-aturan Allah dalam kehidupan ini, menjaga hak-hak, ya, memastikan hukum-hukum Allah berjalan, itu menjauhi maksiat, menjauhi larangan Allah, itu secara bahasa, secara logi maknanya kita menolong Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi tidak dalam pengertian hakiki, ya, tidak dalam pengertian hakiki. Itu maksudnya kalau pertolongan itu dikaitkan kepada kita. Di Indonesia ada organisasi yang baru saja dilarang oleh pemerintah, namanya Front Pembela Islam, ya. Namanya membela Islam, padahal Islam juga tidak butuh dibela karena miliknya Allah, Islam agamanya Allah SWT, tapi maknanya adalah ikut berusaha melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu maunya sama dengan kalimat intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oke, itu maksudnya kata nasr di dalamnya. Secara singkat, kata an-nasir itu maknanya adalah the one who back, strengthen, defend, aid the believer, ya, itu maksudnya nasir, ya, yang membacking kita, mengukuhkan kita, mendefend kita, menolong kita, membantu kita, itu namanya nasir. Ada beberapa makna, minimal ada 4 ini kalau kita lihat secara kebahasaan. Yang pertama adalah menolong atau memberikan support, makna yang pertama, ya, to help atau giving support, ya, yang pertama. Yang kedua, to defend a cause, ya. Yang kedua, defending a cause, ya. Yang ketiga adalah grand victory, memberikan kemenangan, ya, membiarkan seseorang itu mendapatkan kemenangannya, keberhasilannya, kesuksesannya, itu namanya nasir. Yang terakhir secara bahasa juga membaptis seseorang untuk menjadi Kristen, ya. Karena dari kata Nasara, ya, dari situ nanti terambil kata Nasrani, tentu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas. Jadi kalau kita lihat secara bahasa, nasir dalam bentuk mubalaghah, ya, sama dengan rahim, ya,
ada juga mengaitkan ini musyabbahah untuk menunjukkan makna pertolongan yang terus-menerus dari Allah SWT, membantu kita, mensupport kita, menolong kita, mendefend cause kita, membiarkan kita mendapatkan kesuksesan. Itu namanya an-nasir. Mari kita lihat dulu untuk lebih detailnya ya. Ada beberapa kalimat dipakai oleh Al-Quran seperti yansuru, yantasirun, nasru, nasara, nasirin, dan seterusnya ya. Nanti kata nasir ini juga berkaitan dengan nama Allah yang lain, yang insya Allah nanti juga akan kita bahas, misalnya al-musta'an, ya, wallahul musta'an misalnya, yang kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya, ya. Oke, kita lihat dulu dari Al-Quran, baru nanti kita lihat bagaimana sih sebenarnya pertolongan Allah dan seterusnya. Ini beberapa ayat Al-Quran, misalnya Allah menjelaskan di surah Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Ini dalil pertama ya, bahwa kita diminta oleh Allah SWT ya, setelah jahidu fillahi haqqa jihadih, bersungguh-sungguhlah kalian, ya, berjihadlah, sungguh-sungguhlah di dalam karena Allah SWT ini haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Ini menarik ya, kita ini makhluk yang lemah, diminta oleh Allah SWT untuk maksimal di dalam bermujahadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin ya, sebaik mungkin. Haqqa jihadi. Padahal kalau kita pikirkan, kita ini sholat saja tidak bisa semaksimal mungkin sebagaimana yang Allah inginkan kualitasnya. Misalnya sholat kita, dari zakat kita, ya. Tapi kita diminta oleh Allah untuk melakukannya semaksimal mungkin, ya. Dan ini sudah perintah yang amat sangat beratnya, karena kita disuruh berjihad. Jihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ini perintah yang sudah sangat berat sekali. Ya, jahidu fillahi haqqa jihadi. Jihadlah kalian di jalan Allah SWT dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kenapa? Huwa jtabakum. Dia telah memilih kalian. Yakni kita sebagai orang Islam, ya, dipilih oleh Allah SWT. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan sebenar-benarnya. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Ya, dia karena Allah telah memilih kita dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu, haraj, tidak membuat kesusahan buatmu dalam agama ini. Sebenarnya karena agama ini nanti Al-Quran kalau kita lihat di surat Az-Zumar menarik bahwa orang yang nanti menjalankan agama sebenarnya dia akan mendapatkan syarhus sadr kalau kita lihat di dalam surah Az-Zumar ayat 22 kalau saya tidak keliru ya. Jadi dimudahkan sebenarnya. Justru agama ini menghilangkan haraj ya, menghilangkan haraj. Karena agama ini nanti tidak menjadikan kalian mendapatkan kesukaran ya. Justru artinya kalau kita di luar agama melakukan hidup dengan cara kita sendiri, tidak mengikuti religious way of life, katakanlah kita akan banyak menemui haraj, kesukaran-kesukaran, kesusahan-kesusahan. Ya. Dan itu sudah dicontoh oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah ya agamanya nenek kita, kakek kita Ibrahim, ya, abi kita, bapak kita Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakumul muslimin, ya, masya Allah ya, nenek moyang kita Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dialah yang menamakan kalian itu dengan muslimin qabl wa fi hada liyakuna ila akhirih. Ujungnya Allah SWT kemudian memerintahkan kita untuk menegakkan sholat, membayarkan zakat, ya, dan kemudian wa'tasimu bihablillah, suruh kita ini sungguh-sungguh ya, berpegang teguh ya. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, oke. Saya ingin kita mulai dari min haraj untuk memastikan kenapa kemudian kita ini kok kalau misalnya
hidup dengan aturan Allah SWT sesungguhnya memudahkan kita, ya. Karena apa? Karena nanti semakin kita hidup berjauhan dari wahyu Allah SWT, sesungguhnya semakin kita berada di dalam kesusahan. Karena itu di ayat ini kita diminta apa tadi? Diminta ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada contoh prakteknya, di mana bagaimana Nabi Ibrahim itu nanti meskipun kalau secara sekilas kita lihat ada banyak ujian, tapi yang menarik sesungguhnya kehidupan Nabi Ibrahim itu adalah kehidupan yang sangat indah sebenarnya nanti kalau kita perhatikan itu, ya, Masya Allah. Karena itu kita diminta untuk mengikuti millata abikum Ibrahim, ya, ngikutin agama nenek moyangmu, ya, atau bapakmu Ibrahim alaihissalam, ya, Ibrahim alaihissalam. Allah telah menamakan kamu orang-orang Islam, huwa sammakumul muslimin, ya, Allah menamakan kalian orang-orang Islam sejak dahulu, dan juga begitu juga Al-Qur'an wa fi hadza liyakunar rasulu syahida, agar Rasul Nabi Muhammad SAW itu nanti menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Itu tujuannya. Maka karena itu kita disuruh menegakkan sholat, bayarin zakat, ya, dan berpegang teguh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'anul Karim, berpegang teguh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah pelindung kalian dan Allah sebaik-baiknya maula, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya pendorong. Sebelum ke sana, saya ingin kita melihat dulu untuk menguatkan makna haraj, ya. Kenapa kemudian kok nanti ada kata nasir karena Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat dulu misalnya di surah Az-Zumar, ya, untuk menguatkan makna haraj tadi. Di surat Az-Zumar ayat ke-22, sebelumnya di ayat ke-21 lah, 21 sampai 22, Allah SWT menggambarkan kepada kita kalimat yang menarik. Ayatnya diawali dari alam tara annallaha anzala minas sama'. Saya cari saja biar memudahkannya. Sebentar. Az-Zumar Oke. Oke, ayatnya diawali dari masal atau perumpamaan yang di dalam kalimat ini nanti dikaitkan dengan ulul albab. Kita di surah Ali Imran kemarin sudah membahas bahwa karakter ulul albab itu dikaitkan dengan orang yang melakukan tadabbur kepada ayat-ayat Allah, baik terhadap ayat qauliyah, yaitu Al-Quranul Karim sendiri, atau terhadap ayat-ayat kauniyah atau alam semesta, ya. Nah, di surah Zumar ini sama. Jadi sekarang kita ini dihamparkan kepada satu contoh ayat kauniyah atau ayat yang berkenaan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diminta untuk berpikir. Kalau kita berpikir maka kita menjadi ulul albab. Ayatnya menarik, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian melihat sesungguhnya Allah menurunkan dari langit itu air. Fasalakahu yanabi'a fil ard, dan kemudian dimasukkan air itu ke dalam tanah, kemudian dijadikan dia yanabi'. Yanabi' itu seperti spring, ya. Jadi air hujan itu kan gini, kalau tanah itu sebenarnya hanya bisa hidup kalau tanah itu bisa hidup nanti menghidupkan tanam-tanamannya, menghasilkan buah-buahan dan seterusnya. Itu kan kalau ada air. Nah, air itu datangnya dari atas awalnya. Yang menarik, kalau tanah itu tidak punya kemampuan untuk men-storage air,
maka sebenarnya waktunya akan sangat singkat untuk bisa menjalankan kehidupan. Yang menarik, Allah itu bikin bagaimana tanah itu juga bisa menampung air di dalamnya. Itu disebut dengan fasalakahu yanabi'a fil ardh. Jadi hujan yang masuk itu kemudian ditampung di air itu. Ditampung di dalam tanah itu menjadi yanabi' fil ardh. Ya, menjadi mata air, menjadi sumber air. Bahkan ada sumber, ada sungai di bawah tanah kita itu. Yang awalnya semuanya dari air hujan, yang menarik untuk kita pikirkan. Oke? Kemudian dia jadi yanabi' fil ardh. Summa yukhriju bihi zar'a. Kemudian Allah ngeluarin darinya apa? Zar'a, ya, tanam-tanamannya sekarang. Mukhtalifan alwanuhu, yang berbagai macam warnanya. Ya, ada orange, ada berbagai macam, ya, ada anggur. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian dia pelan-pelan mengering, ya, daunnya menguning, Anda melihat kuning, kemudian pelan-pelan sampai nanti kering, kecoklatan, dan kalau kita injak karena sudah sangat kering jadi kerak, namanya khutama. Inna fi dzalika lidzikra, sungguh di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala, terdapat peringatan bagi ulul albab, bagi ulul albab. Nah, setelah Allah menjelaskan itu, Allah menyatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah sama orang yang Allah luaskan hatinya, luaskan dadanya terhadap Islam, dan dia itu mendapatkan cahaya dari Robnya dibanding orang yang dadanya sempit karena dia tidak dapat cahaya. Ini Allah menggambarkan, mengkontraskan, ya. Jadi kita disuruh berpikir kayak tadi, tanah itu kering kerontang, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Gambarannya dia sebagai tanah yang tidak produktif, kering, kerontang, tidak bisa digunakan apa-apa. Kemudian Allah turunkan air dari langit. Maka air itu bercampur dengan tanahnya. Dan akibatnya apa? Tanah yang awalnya tidak ada kehidupannya itu muncul tiba-tiba sproutnya, muncul sampai kemudian jadi pohon, ada pepaya, ada mangga, ada durian, ada macam-macam. Ya, mukhtalifan alwanu. Ya, dan jadi hidup dia sampai pada masa tertentu. Tetapi namanya hidup di dunia, ya, kehidupan itu nanti ada batasnya. Setelah itu, setelah masanya selesai, seperti pohon pisang, ya, setelah dia mengeluarkan pisangnya, habis itu dia pelan-pelan. Warna hijau itu berubah pelan-pelan, menguning, coklat, mati dia. Dan seperti itulah kehidupan dunia ini. Nah, contoh di Az-Zumar 21, gambaran tentang tanah yang kemudian hanya bisa hidup dengan air hujan, itu kemudian dipakai untuk menjelaskan hati kita yang disirami juga dengan air, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, tapi hati itu ibarat tanah tadi yang kering kerontang, ya, atau yang penuh dengan kegelapan gambarannya. Maka tanah itu bisa hidup kalau dia bercampur dengan air. Agama ini datangnya bukan dari dunia, dia bukan agama aridi, tapi agama yang berasal dari langit. Allah menolong kita untuk menghidupkan tanah ini, menghidupkan hati ini. Sehingga kalau orang itu hatinya kemudian disentuh dengan Al-Quranul Karim, ya, yang itu sebenarnya adalah cahaya dari Allah SWT, maka semua kegelapan di dalam hati itu yang bikin kita stres, bikin kita sumpek, bikin kita tidak bisa keluar dari tindihan masalah, kesedihan, kesusahan, tidak bisa move on, kata anak sekarang, dan segala macamnya. Semuanya menjadi luas, namanya syaraha. Allah buka itu, Allah open up our heart. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, kata Allah. Maka sebenarnya ajaran agama itu membantu kita, hati kita, cara berpikir kita, semuanya nanti, ya, membuat dada kita itu menjadi lapang. Nama syarahallahu sadrahu lil Islam. Gambaran apa namanya? Konkretnya itu beginilah. Nabi Musa alaihissalam itu diperintah oleh Allah untuk mendatangi Firaun. Tentu saja Nabi Musa bukan takut mati, tetapi yang menarik adalah bagaimanapun Nabi Musa adalah manusia biasa. Dengan tanpa kekuatan material, ya, dan seterusnya itu, dia harus datang ke Mesir menemui Firaun, padahal dia diputuskan sebagai orang yang dicari dan boleh ditembak mati di tempat dan seterusnya.
tentu Nabi Musa berpikir, kalau saya nanti melawan, ya apa yang terjadi dengan misi dakwah ini? Bukan saya takut mati, tapi masalahnya adalah bisa tidak berjalan dakwah ini, karena begitu susahnya untuk bisa sampai ke Firaun, apalagi nanti kalau saya ketemu dan seterusnya. Maka itu bercampur aduk, belum lagi takutnya menghadapi Firaun dan seterusnya dengan kekuatannya. Itu tentu saja menyesakkan dadanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, dengan semua itu, belum sifat yang temperamental. Kalau nanti ada orang mencaci maki Allah, mencaci maki agamanya, itu semuanya bergelora di dalam hatinya Nabi Musa. Nah, karena itu Nabi Musa nanti berdoa, Rabbis rohli sodri, ya Allah, ya Allah, lebarkan, luaskan dada saya itu. Nah, itu maksudnya. Jadi syarhus sudur itu lapangnya hati. Hidup ini, setiap aktivitas yang kita lakukan, ya kegagalan, semua kegagalan yang kita inginkan, itu kan melahirkan kerumitan dalam hidup. Ada ketakutan, ada kesedihan, ada macam-macam. Apa yang membuat kita bisa lapang, apa yang membuat kita bisa plong, apa yang membuat kita bisa kemudian seperti di extended, ya, di widen, ya, chest kita ini adalah Islam. Itu cirinya. Jadi orang itu nanti kalau kena Al-Quran, atau dalam bahasa ini adalah Islam, kalau dia berinteraksi dengan Quran, dampaknya adalah sarhus sudur, itu maksudnya. Dampaknya adalah kelapangan hati. Kelapangan hati. Itu yang disebut dengan sarhus sudur. Karena itu Allah menyatakan, afaman saruhallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri min rabbih, kata Allah. Apakah sama orang yang Allah luaskan hatinya terhadap Islam, yang itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang hatinya tidak mendapatkan cahaya dari Allah, yaitu orang yang kemudian hatinya jadi keras, hatinya menjadi constricted karena gelap gulita, disebut dengan qasiyati qulubuhum fawailun, maka celakalah, kata Allah, lil qasiyati qulubuhum, orang yang keras hatinya, orang yang membeku hatinya. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Atau seperti tanah tadi yang kering kerontang. Dari apa? Min dzikrillah, dari ingatan Allah SWT. Ulaika fi dhalalim mubin. Nah, ayat ini harus kita baca itu. Kita diminta oleh Allah untuk sungguh-sungguh dalam agama ini. Jahidu fillahi haqqa jihadi. Sungguh-sungguh menjalankan agama ini. Salatnya, zakatnya, ibadahnya, tadabburnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah telah milih kita. Allah ijtiba. Allah itu tahu bahwa di dalam diri kita itu ada potensi yang baik untuk Islam. Dan kita diminta serius oleh Allah dalam agama ini. Karena itu kalau kita santai dalam agama, ya sudahlah, yang pokoknya sudah. Lihat Allah menyatakan, jahidu fillahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguhlah dalam agama ini. Dengan haqqa jihadi. Dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah has selected you. Seperti kalau KH memilih seseorang, ya tentu kita harus tanggung jawablah dengan pilihan itu. Allah milih kita. Ada sekian banyak orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi orang Islam. Kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Dan Allah menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak jadikan buat kalian di dalam agama ini kesukaran. Karena kita setelah dipilih, terus kita merasa, saya tidak bisa menjadi orang Islam yang baik, ya Allah. Ya, saya ini pemalas, otak saya tidak cerdas, saya ini tidak komitmen orangnya, saya ini kurang jujur. Misalnya, ada sekian banyak yang membuat kita itu. Allah menyatakan, dan kita takut nanti kalau kita jadi terlalu religius nanti kayak apa, makin susah hidup. No, Allah menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan buat kalian dalam agama ini, kalau kita menjadikan hidup kita ini dengan aturan agama, karena itu disebut dengan din, nggak ada sukaran. Kalau mau contoh konkretnya, lihatlah, ada contohnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidupnya memang kalau Anda perhatikan ada banyak ujiannya, tetapi semua ujian itu berhasil dilewati, ujungnya melahirkan kebahagiaan. Dia menjadi imam dari seluruh manusia, anak-anaknya happy, melahirkan siapa nanti? Ishak, melahirkan Ismail, melahirkan Nabi Muhammad. Contoh dari orang yang sukses, hatinya luas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya,
Dia yang pertama kali menyatakan ketika dicatakan Islamlah kalian, Islamlah, Nabi Ibrahim menyatakan aslamtu lirabbil alamin huwa sammakumul muslimin. Allah yang menamakan kalian orang Islam. Pasrah kepada Allah. Min qabl wa fi hadza, termasuk juga dalam Al-Qur'an ini, liyakunar rasulu alaikum syahida. Agar apa? Agar nanti Rasul menjadi saksi buat kalian atas keislaman kita, kepasrahan kita. Dan kita juga akan menjadi syuhada 'alan nas. Kita akan menjadi saksi buat seluruh manusia. Gerak-gerik kita itu menjadi persaksian bahwa kita ini adalah Muslim, bahwa kita ini adalah bermujahadah di dalam agama ini. Masih ingat ketika kita membicarakan syahidallahu annahu la ilaha illahu itu yang di surat Ali Imran. Jadi kita ini diminta juga untuk witnessing kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, kepada seluruh manusia, bahwa kita ini orang Islam. Apanya? Mulai suruh kelihatinnya apanya? Sholatnya. Yang kedua zakatnya. Yang ketiga i'tisam kita billah, berpegang teguh kita kepada agama ini. Masya Allah ya. Jadi untuk menjalankan syuhada 'alan nas itu kita diminta 3 hal ini oleh Allah SWT. Tegak sholat kita, ya, hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, simbolnya aqimus shalah. Kemudian hubungan baik dengan sesama manusia, simbolnya adalah wa'atuz zakah, bayarkan zakat. Terus hidup kita ini berpegang teguh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, i'tisam bihablillahil matin, ya, wa'tasimu billah, dan kita berpegang teguh dengan Allah. Lah itu bukti konkret kalau kita adalah al-muslimun, ya, bahwa kita nanti berusaha menjadi syuhada 'alan nas, kita jahidu fillahi haqqa jihadi. Lah, dalam menjalankan 3 ini pasti nanti akan ada tantangan. Ada orang yang tidak suka, ada musuh. Karena itu Allah mengatakan huwa maulakum. Tenang saja, Allah itu yang akan menolong kita. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan tidak ada penolong yang terbaik, ya, proteksi yang terbaik melebihi Allah SWT. Ni'mal maula, dia sebaik-baiknya maula dan sebaik-baiknya penolong. Nasir diletakkan dalam konteks mujahadah kita. Nasir diletakkan dalam konteks usaha kita menjadi syuhada 'alan nas, itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama ya, Allah An-Nasir itu diletakkan dalam konteks kita mujahadah. Oke, dalam konteks kita berislam. Dalam konteks kita menjadi syuhada 'alan nas. Oke. Itulah kira-kira dalam kita menjalankan din. Saya ini oke. Jadi 4 ini ya, kalau disimpulkan lagi dari usaha ini nanti syuhada 'alan nas itu nanti yang kita diminta oleh Allah menjalankannya adalah digambarkan dalam 3 kegiatan singkatnya ya. Oke. 1 namanya sholat, ya. Yang kedua namanya zakat, yang ketiga namanya i'tisam. Saya sebut i'tisam ya, i'tisam. Saya tambahilah bihablillah, i'tisam billah. Oke. I'tisam billah. Nah, gini maksudnya. Kata An-Nasir di sini ya, Allah sebagai penolong itu dilekatkan dengan usaha kita di dalam mujahadah. Mujahadah itu artinya sungguh-sungguh ya, gini. Jadi kata jahada itu jahada artinya to strive ya. To strive atau sungguh-sungguh, badrul juhdi, melakukan dengan sungguh-sungguh, atau upaya maksimal, namanya jahada. Oke. Masya Allah. Oke. Kalau kita melakukan usaha maksimal itu dengan fisik kita, ya, namanya jihad. Oke. Kalau kita melakukan upaya kita ini dengan maksimal, ya, atau dengan sungguh-sungguh, tapi dengan otak kita atau dengan pemikiran,
namanya ijtihad. Oke. Kalau kita melakukan dengan ruhani kita, namanya mujahadah. Oke. Jadi 3 aktivitas ini semuanya disebut dengan jihad sebenarnya. Kalau kita menggunakan fisik yang dominan karena kita perang, namanya jihad. Karena itu fisik yang dipakai. Kalau kita menggunakan otak kita, mengajar, meneliti, menghasilkan, menulis buku, namanya ijtihad. Ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka adalah mujtahid. Orangnya disebut dengan mujtahid. Ya, jadi ini orangnya disebut dengan mujtahid karena dia berijtihad. Ya, kalau ini mujahid, ya ini mujahid. Ya, orangnya disebut dengan mujahid, ya ini mujtahid. Ya, kalau ini mujahadah, orang yang berusaha ruhaninya itu dengan melakukan berbagai aktivitas, sholat, zakat, zikir, itu namanya mujahadah, karena dia mau memperbaiki diri. Sungguh-sungguh dia mau melakukan perbaikan diri. Jadi kadang-kadang mujahadah ini kaitannya juga dengan kaitan tazkiyatun nufus. Itu maksudnya. Nah, 3 ini kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu namanya mujahadah. Allah itu memerintahkan di ayat ini, lihat. Wajahahidu billahi haqqa jihadi. Kita ini diminta 3-3-nya ini dengan sungguh-sungguh. Ya jihadnya, ya ijtihadnya, ya mujahadahnya. Sekarang kalau kita pikirkan ya, memangnya siapa Sa Yahya itu? Memangnya siapa Wan Mas Lukma itu? Kok Allah milih kita untuk melakukan tugas yang super duper sangat berat, yaitu untuk jihad, ijtihad, mujahadah, untuk sungguh-sungguh di dalam melakukan kegiatan agama ini. Dan karena itu nanti menarik, kita tidak tahu bahkan kemampuan kita. Ya, tapi Allah tahu, karena itu Allah memilih kita. Nanti kita nggak tahu, oh ternyata you are good in physical exercise. Kamu good-nya itu sebenarnya di ijtihad. Kamu bagusnya sebenarnya di mujahadah misalnya. Nanti orang itu punya kecenderungan sendiri-sendiri di mana Allah memilih kita. Nggak bisa ya, ada model orang seperti Imam Syafi'i, ada orang dengan model Abu Dujana, ada orang dengan model Hudzaifah misalnya, dan seterusnya ya. Tapi itu maksudnya jahidu. Lah, dalam proses mujahadah itu, kesungguhan kita ya di dalam menjalankan agama itu, atau berislam kita, kepasrahan total kita kepada Allah, menjalankan agama itu sebagai din, dan usaha kita syuhada 'alan nas ya. Jadi kita showing off, bukan showing off, kita showing our submission to Allah. Ya, dalam karakter kita, dalam ucapan kita, dalam perilaku kita, namanya syuhada 'alan nas. Nah, ini tugas kita, karena kita dipilih oleh Allah sebagai orang Islam. Nah, ini secara singkat, mujahadah kita, berislam kita, syuhada 'alan nas itu, kalau disingkat jadi 3 ini yang harus kita lakukan. Sholat, zakat, i'tisam billah. Salat itu sebagai simbol baiknya hubungan kita dengan Allah. Zakat itu simbol hubungan horizontal kita baik dengan makhluk. Ya, jadi orang Islam itu ya haruslah dia harus spending ya untuk kemanusiaan dan seterusnya. Yang terakhir dia harus i'tisam billah. Dia harus berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Qur'anul Karim yang disebut dengan i'tisam bihablillahil matin. Lah 3 ini. Dan kalau kita percaya, kalau kita menjalankan 3 ini, pasti nanti akan ada trial. Pasti nanti akan ada tes. Kalau enggak, nah, contohnya siapa? Kalau enggak percaya, adalah Ibrahim alaihissalam. Ya, our role model. Ini role model kita. Role model sebagai apa? Sebagai Muslim. Kenapa? Karena beliau adalah the first Muslim. Gitu. Karena dia adalah contohnya the first Muslim itu. Sampai dia harus dibakar, dan seterusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, lihat, dalam kita menjalankan sholat, zakat, i'tisam billah, nanti kita akan dapat trial ujian. Yang kita butuhkan siapa? Yang kita butuhkan adalah an-nasir. Gitu maksudnya. Yang kita butuhkan an-nasir. Dari situ kita, kenapa Al-Quran menggunakan kata an-nasir?
Karena kita butuh pertolongan Allah. Karena ada masa di mana kita merasa lemah. Itu maksudnya kenapa An-Nasir diletakkan di surat Al-Hajj, di belakang itu ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Ya, tadi kita udah bahas ya. Jadi maksudnya jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Ini sebenarnya sekali lagi ya, bukan Allah minta pertolongan, enggak, tapi kalau kita menjalankan agama ini, mujahadah tadi, berislam tadi, ya, taslimnya kita kepada Allah SWT dan seterusnya, itu nanti menjadi penyebab kita dapat nasrnya. Nah, jadi kan dari tadi nih, ya Allah, kapan saya bisa dapat nasr ini? Padahal saya dipilih engkau untuk menjadi ini, menjadi mujahid, mujtahid, ya, jadi untuk bersungguh-sungguh, untuk berislam, untuk menjadi syuhada ala nas, ya. Dan saya akan menjalankan sholat, zakat, i'tisam billah. Terus, kapan saya dapat an-nasir itu? Kapan saya dapat pertolongan darimu? Caranya adalah intan surullah. Karena kalimatnya ini disebut kalimat conditional sentence, ya. Jadi ini kalimat conditional sentence, kalimat bersyarat, conditional. Ya, sentence. Oke. Karena itu, kapan kalau kita menolong, ya, dalam tanda petik ya, menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, menolong Allah. Maksudnya adalah ya tadi itu menjalankan perintah Allah. Ya, dan menjauhi larangannya, menjauhi larangan Allah. Ya, itu artinya kita menegakkan agama ini. Nah, kalau kita melakukan itu, atau dalam bahasa surat Al-Hajj tadi, yang melakukan tiga itu, sholat, zakat, sama i'tisam billah. Ya, kalau kita sholat, zakat, i'tisam billah, nanti kita akan mendapatkan yansurkum. Ya, menariknya lihat. Yansurkum itu dibikin dengan fi'il mudhari'. Nanti terus-menerus Allah akan bantu kita. Ya, dan Allah misalnya di surat Al-Anfal menyatakan, wa man nasru illa min indillah. Dan hakikatnya sebenarnya tidak ada pertolongan kecuali dari Allah SWT. Karena yang lain itu, kalau mau mereka itu mau menolong kayak apapun, kalau Allah tidak menghendaki menolong, ya tidak akan bisa. Ya, jadi itu waman nasru illa min indillah. Oke. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allah lebih tahu bi'adaikum dengan musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah sebagai walimu. Wa kafa billahi nasira. Ya, maknanya sama. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan kriminal. Jadi kalau orang berjalan dalam aturan Allah tadi ya, mujahadah, syuhada alan nas, ya Islam, pasti nanti akan ada musuh. Nabi semuanya punya aduan minal mujrimin. Nah kalau ada musuh kita butuh siapa? Allah an-Nasir. Karena itu Allah menyatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa nasira. Al-Anfal misalnya, wa in tawallau, jika kamu berpaling, fa'lamu anallaha maulakum. Ketahuilah karena sesungguhnya Allah adalah maulamu. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, oke, itu maknanya kalau kita lihat an-nasir di dalam Al-Qur'anul Karim. Kali ini kita akan bahas apa syaratnya untuk mendapatkan pertolongan Allah, dan kemudian kita melihat ada tiga nanti nasr itu, ya, yaitu tadi ada tiga nasr. Satu disebut dengan, kok panjang banget, Mas. Masya Allah. Nah, satu namanya An-Nasrul Istihqaqi, ya. Nasrul Istihqaqi, ya. Atau kita sebut sebagai Victory of Worthiness, ya. Victory of Worthiness, ya. Itu yang pertama, atau Victory of Worthiness. Doktor, ya. Doktor nak solat dulu boleh? Kita rehat. Iya Kak. Okay. Saya solat dulu ya. Okay, Saya silakan. preparing karena nggak enak Kak. Okay, betul. Jadi ada 15 minit ya Doktor, insyaAllah. Oke, insya Allah. Okay. Ya.
Oke, untuk sementara kita break dulu karena mungkin kurang kalau 15 KH karena masih anak-anak berwudu dan seterusnya. Biasanya about 20 mungkin. Okey. Okey, doktor. Pokoknya begitu selesai saya coba masuk lagi ya. Okey. Itu saya kirim saja ini biar untuk bisa dibaca-baca dulu mungkin. Oke. Demikian dulu untuk sementara, nanti kita lanjutkan. Saya break dulu. Oke. Mohon maaf, Wan, Mas Lukman. Okey, doktor. Tentang pertolongan Allah SWT. Karena menarik ya. Jadi kapan Allah menolong itu ternyata menarik. Kita perhatikan dari nas-nas itu atau dari Al-Quran, dari hadis, itu ternyata menarik. Ada kalanya Allah menolong ketika prasyarat untuk hadirnya pertolongan Allah itu terpenuhi. Itu yang disebut dengan tadi pertolongan al-istihqaqi istilahnya ya. Nasrul istihqaqi atau pertolongan yang memang kita deserve untuk dapat. Misalnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertolongan yang itu semuanya ada di dalam kebijaksanaannya Allah SWT. Ya, kalau kita lihat misalnya orang ini tidak memenuhi persyaratan, tetapi Allah menangkan dia, Allah kasih bantuan kepada dia. Itu nanti yang kedua, yang namanya Nasrul Tafadduli. Yang ketiga namanya Mabda'i. Ya. Jadi jenis kemenangan yang kalau kita perhatikan mungkin tidak menang. Seperti misalnya Ashabul Ukhdud, seperti misalnya Ammar bin Yasir, seperti misalnya Habab bin Arad, seperti misalnya, nah nanti kita lihat semuanya contoh-contohnya itu untuk menunjukkan 3 tipe pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke 3 tipe pertolongan Allah Subhanahu wa taala dulu. Oke. Yang pertama, kita masuk ke tipe pertama sebelum masuk ke syurutnya ini ya, iman sama i'dad ya. Namanya kita sebut tadi, saya balik ke belakang dulu. Sahabat-sahabat, bila doktor sebut tipe tadi tu sebenarnya type Ada 3 Kak? Hah? 3 bukan 4. Tak, 3. Type. 3 type. 3. Satu disebut dengan An-Nasrul Istihqaqi ya, Istihqaqi. 1 victory of worthiness ya, nomor 1. Nah, kita akan bahas ini sajalah dulu ya. Victory of worthiness atau Nasrul Istihqaqi ya. Kapan kita dapat nasr? Ini istihqaq dari hak. Sebenarnya sudah masuk ke dalam bahasa Melayu, hak dan kewajiban. Itu hak saya itu. Nah, gitu maksudnya. Istihqaq itu maksudnya kita memang berhak untuk mendapatkannya. Saya katakanlah begini, misalnya saya ngasih peraturan, siapa yang misalnya selesai mengerjakan task number 5 misalnya, dan dia berusia segini-segini, maka dia berhak untuk mendapatkan pertolongan misalnya. Itu namanya istihqaq. Istihqaq. Jadi istihqaq itu condition yang kalau orang sudah selesai atau sudah dia melaksanakan condition tersebut atau requirement tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan. Dia deserve untuk dapat itu. Namanya nasrul istihqaq. Nah, ini yang harus kita pelajari dulu agar kita mendapatkan nasrnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu istihqaq ya. Nah, itu kata di sini misalnya victory that is deserved. It come with a price which is faith and preparation. Syaratnya ada 2, 1 faith, yang kedua preparation. Contoh clear-nya nanti adalah perang Badar ya. Pada konteks ummah, pada konteks individu nanti kita lihat ya. Oke, kita balik lagi ke yang atas dulu. Mana tadi sebentar. Oke. Jauhan. Jadi syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga kita istihqaq ya, istihqaq. Jadi kan sebenarnya kan kita menyatakan ada istilah yang sudah masuk di bahasa kita, orang Indonesia atau orang Melayu saya kira sama, namanya hak ya. Meskipun mestinya tulisannya hak gitu mestinya. Jadi sesuatu itu menjadi hak kita, ya, right. Kita menarik dalam bahasa Inggris kita sebut dengan right. Nah, oke.
Jadi itu hak kita, our right misalnya ya. Jadi sama sebenarnya, saya tidak tahu apakah ini punya korelasi dengan Islam, saya tidak tahu ya. Obligation and right and obligation itu yang menarik. Right itu juga sama dalam bahasa Arab, hak itu artinya juga benar, juga right. Menarik. Lah, kenapa kita berhak? Karena memang by law itu benar, ya, memang hak kita. Karena itu disebut dengan hak. Jadi kalau dia bukan hak kita, maka dia memang tidak layak kita miliki. Namanya hak. Nah, proses kalau hak itu kemudian, ingat-ingat setiap ada sin, tambahan sin itu plus tak biasanya, plus tak itu fungsinya adalah litolab istilahnya ya, litolab. Ada usaha, ada seeking di sana, seeking out ya. Jadi kalau kita seeking something itu namanya litolab. Misalnya ya, misalnya istighfar, oke? Berarti ada tambahan sin sama tak dari kata ghafara, nunya litolab. Kita berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah. Ada usaha di dalamnya, oke? Sama sekarang istihqaq. Nah, kalimatnya itu namanya istihqaq. Istihqaq. Berarti di dalamnya usaha untuk mendapatkan hak. Nah, itu maksudnya. Mendapatkan hak kita. Nah, apa hak kita itu? Hak kita itu adalah pertolongan Allah, nasrullah, itu maksudnya. Jadi usaha agar kita ini mendapatkan hak untuk ditolong oleh Allah namanya istihqaq. Nah, jenis pertolongan itu namanya nasrul istihqaq. Karena itu disebut dengan an-nasrul ya, an-nasr al-istihqaqi, al-istihqaqi istilahnya. Atau mudahnya ya nasrul istihqaq ya, nasrul istihqaq. Istihqaq. Oke. Itu namanya pertama ya. An-nasr al-istihqaq ya. Yaitu nasrun istihqaq itu adalah apa namanya? Pertolongan dari Allah yang memang kita berhak mendapatkannya. Nah, itu maksudnya, oke. Syaratnya untuk mendapatkan istihqaq itu adalah dua. Satu, al-iman. Kedua, al-i'dad. Satu, faith. Dua, preparation. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan faith? Tentu saja iman. Kalau imannya kuat, imannya layak untuk dapat, maka akan dapat pertolongan dari Allah SWT. Ya, yang pertama, iman dulu. Yang kedua, harus punya persiapan. Dari mana ayatnya? Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Kita harus ada usaha yang kita lakukan. Kita preparing untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ada usaha. Misalnya kalau perang, misalnya untuk case Badar misalnya, ya berangkat meskipun jumlahnya cuma 313 ya, tapi kita marching terus melawan mereka meskipun misalnya logically kalau kita lihat secara logika tidak mungkin menang. Berapa kuda yang dimiliki, berapa unta yang dimiliki, berapa misalnya pedang berapa yang dimiliki, ya tidak sama sekali tidak equal. Nah, antara Quraisy sama orang Islam saat itu, ya itu yang disebut dengan apa namanya preparation. Tapi tetap dilakukan, tetap preparing itu maksudnya. Jadi kalau sudah ada iman, terus ditambah dengan preparation, maka insya Allah kita akan dapat pertolongan dari Allah. Gini maksudnya ya, karena sebenarnya kesuksesan seseorang, ini yang harus kita pikirkan ya, kesuksesan itu sebenarnya adalah kombinasi. Ini yang harus kita dalami konteksnya ini. Jadi ada asbab ya, saya mau, ini mungkin berbeda. Jadi Allah itu adalah, Allah itu Allah itu an-nasir. Oke, Allah itu saya sebut dulu musabbibul asbab. Asbab atau the prime cause. The prime cause. Oke. Lah, musabbibul asbab. Dalam kaitan dengan musabbibul asbab ini, nama Allah yang lain adalah An-Nasir, karena Allah menolong. Oke.
Kalau kita punya masalah, katakanlah we have problem, atau kita punya masalah lah, oke? Kita ingin dapat victory. Oke. Sebenarnya ada dua usaha di situ itu, ya. Usaha kita, ya. Jadi kita, misalnya saya, misalnya ya, usaha kita, our effort, oke? Usaha kita yang kita lakukan. Yang kedua, Allah, ya, sebagai An-Nasir. Oke. Nah, kalau kita pikirkan sebenarnya, kalau kita punya masalah dan kita mau solving the problem, ya, how to solve, ini kan kita mau solving, ya, the problem, atau mau, ya, kita mau solving ini, solving the problem, oke, yang nanti akhirnya kita dapat victory, oke. Kalau kita pakai modern mind, bahwa yang bisa menghasilkan victory itu adalah kita sendiri, our effort. Oke. Dalam agama itu tidak. Sebenarnya victory itu yang memberikan adalah musabbibul asbab. Karena hakikatnya, kemenangan itu hakikatnya diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita tahu rumusnya sebenarnya. Cuman karena kita ini sudah terbawa cara berpikir sekularistik, ya, yang menyebabkan bahwa kalau saya menjadi the best graduate of UKM misalnya, saya menjadi apalah, macam-macam lah, achiever ini, I gain apalah, dan seterusnya. Itu seakan-akan kita merujuk ke dalam diri kita sendiri. I, terus. Nah, kita lupa bahwa sebenarnya Allah itu adalah musabbibul asbab, the prime cause. Kita ini hanya mungkin contribute 20%, 30%. Hakikatnya yang menyebabkan pertolongan itu adalah, yang menyebabkan victory itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Apalagi dalam kaitannya dengan nama Allah An-Nasir. Kita harus nata otak dulu bahwa sebenarnya kalau kita punya masalah dan kita kepingin menghasilkan victory, kita harus ingat, kita ini sebenarnya kita harus putting our effort, tentu saja, tetapi hakikatnya sebenarnya yang paling besar kontribusinya itu Allah SWT, An-Nasir. Itu maksudnya. Nah, kita ini cuman diminta agar kita ini dapat victory, maka kita harus ngelakuin dua. Satu, faith, having faith, ya, having a solid faith, atau katakanlah sound, ya, iman, ya. Jadi ini yang harus kita miliki. Satu, kenapa kok dimulai dari harus punya iman dulu? Karena iman ini menentukan bahwa Allah lah sebenarnya yang musabbibul asbab. Itu maksudnya. Bahwa nanti misalnya ya di perang Hunain, kalau kita perhatikan jumlah orang Islam besar, tapi kalah. Yang menarik, di perang Badar jumlah orang Islam kecil, tapi menang. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di Hunain mentalnya kemudian menyatakan, kita pasti menang lah, jumlah kita besar, musuh kita kecil. So, logically speaking, kalau kita ini more powerful than them, karena itu kita mesti menang. Kita kemudian menegate the contribution of Allah, the nasr of Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita kepingin dapat bantuan dari Allah, yang pertama adalah kita punya solid and sound faith. Kepada siapa? Allah sebagai An-Nasr terutama. Bahwa Allah yang punya, ya, bahwa Allah yang akan menolong kita, menyelesaikan persoalan kita, apapun saja. Itu orang beriman. Sama lah kalau kita sakit, orang beriman adalah siapa yang menyembuhkan? Allah. Dokter itu wasilah saja. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah punya faith, yang kedua kita harus ada isti'dad. Tadi itu ada i'dad. I'dad itu preparation. Preparation itu maksudnya preparationnya itu maksudnya adalah kita harus menunjukkan our effort. Kita harus tunjukin itu. Apa yang sudah kita lakukan di depan Allah, meskipun mungkin usaha kita itu tiap orang beda-beda, ya, beda-beda. Kita nggak tahu. Yang penting usaha sudah maksimal. Misalnya kita mau bisnis kita sukses. So, bagaimana harus kita lakukan? Punya faith dulu. Yakin memberi rezeki Allah. Yakin yang melancarkan rezeki Allah.
semua kita lakukan dengan aturan yang tidak melanggar aturan syarak, terus prepare, i'dad sudah, usaha, ya, jualan, bukalapak, dan seterusnya. Nah, nanti Allah yang akan ngasih bantuan. Asal 2 syarat ini dipenuhi, maka nanti kita berhak, kita akan deserve to have nasr of Allah SWT. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kata para ulama, syaratnya 2 ini saja. 1 iman, 2 i'dad. Nanti kalau kita melihat, kenapa ya saya kok tidak berhasil ya? Boleh jadi karena 1 dan 2 itu. Boleh jadi our preparation good. Ya, pakai ilmu ekonomi sudah, marketingnya bagus, ya, advertisement-nya bagus. Kita sudah pasang, wah macam-macam lah. Kita memilih site-nya, bisnis site-nya tepat, semuanya lah. Wah, dan segala macam. Tapi tidak laku juga. Mungkin karena kita meletakkannya kepada effort saja. Ya, ini menarik ya, karena gini, semakin kita banyak effort, kita lupa sama Allah. Itu yang menarik. Semakin kita less effort kita, maka biasanya iman kita makin kuat. Nah, untuk dua-duanya itu susah. Nah, karena itu kesuksesan nasrnya Allah itu nanti kalau kita dua-duanya baik. Saya kasih contoh begini mudahnya ya. Kalau orang itu menjadi nelayan atau menjadi petani, farmers, atau menjadi nelayan, itu effortnya merasa tidak banyak. Dia naruh pancing, udah ditunggu saja, ikan makan, udahlah. Karena itu dia yakin, aduh ini pasti pertolongan Allah ini. Kenapa? Sekarang umpan saya dimakan sama ikannya. Jadi imannya tinggi. Faith-nya kepada Allah bahwa yang memberikan ikan itu Allah besar. Kenapa? Karena dia less effort. Ya cuma naruh pancing. Oke? Sebenarnya itu belum cukup untuk istiqaq. Istiqaq itu adalah kita punya very strong faith, ya, strong faith. Yang kedua, effortnya juga maksimal. Tetapi effort yang maksimal ini tidak membuat kita kehilangan keyakinan iman. Karena misalnya, saya kasih contoh lah, misalnya saya dan Wan Mas Lukma, sama-sama student at university, katakanlah. Saya belajar seminggu. Ya, the whole week saya belajar. Saya memorize the whole book. Wah, akhirnya saya masuk kelas, itu insya Allah iman saya lemah. Karena saya percaya dengan my own ability, capability, memorization gitu. Karena saya sudah, effort saya sudah gila-gilaan selama 1 minggu. Sehingga saya merasa, I can do it. Wan Mas Lukma belajar 1 hari, katakanlah. Dan dia tidak memorize the entire book. Simply just screening, oke, selesai dia. Imannya tinggi. Kenapa? Less effort. Ya Allah, tolong saya Allah. Misalnya. Itu yang menarik. Jadi untuk menyeimbangkan kedua ini bukan hal mudah. Karena kita ini kalau effort kita tinggi, biasanya iman kita tidak terlalu kuat sama Allah. Nah, kalau iman kita kuat, biasanya effort kita malas. Karena kalau Allah mampu, Allah nanti bisa kok menyelesaikan. Itu sama-sama jeleknya, itu maksud saya. Jadi yang benar itu adalah kita punya strong faith, yakin benar, tapi kita juga preparation-nya maksimal. Dan itu yang menarik. Ini kenapa kita lakukan? Karena ini tugas makhluk. Tapi seberapa besar pun usaha yang saya lakukan, itu tidak membuat saya kemudian sombong di hadapan Allah dan saya merasa I can do it. Bukan itu poinnya. Saya tetap merasa Allah lah musabbibul asbab. Karena itu nanti kenapa sih begitu turun nasrullah itu kok kita disuruh idza jaa nasrullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa kok disuruh tasbih? Kenapa kok disuruh istighfar? Nabi sampai punggungnya itu hampir menyentuh kepalanya sampai hampir menyentuh punggungnya unta. Orang menang tapi tidak show off, tidak dan segala macam. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi itu yang harus kita seimbangkan. Jadi kalau kita nanti ada usaha atau apapun segala, mendidik anak, ya, membina keluarga yang baik, menjalankan bisnis dan segala macamnya lah. Kenapa ya kok saya tidak victorious? Jangan-jangan karena satu di antara dua ini. Effort kita sudah baik, tapi kita lupa. Kita tidak trust Allah. Kita tidak meyakini bahwa
in the end semuanya itu adalah Allah SWT. Atau kita sudah iman kuat tapi usahanya less. Itu juga sama-sama jelek. Tidak ada sahabat kayak begitu, mereka bekerja mati-matian dan seterusnya. Kalau kita pikirkan, ngapain Rasulullah kok perang Badar? Ngapain Rasulullah itu kok harus bikin parit kalau kita pikirkan? Bikin parit, kelaparan, kesusahan, kan cukup doa saja, ya Allah, kalahkan orang musyrik ya Allah. Mereka sedang menuju sini ya Allah. Matikan mereka semuanya. Selesai urusan. Doa Nabi tidak akan pernah tertolak. Tapi kenapa bukan begitu? Karena bukan itu rumus untuk mendapatkan pertolongan Allah. Itu maksudnya. Jadi Nabi sangat yakin dengan pertolongan Allah, ya. Tapi satu sisi usaha tetap dilakukan. Dia digging the trench. Itu yang menarik. Digging parit. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam hidup sekarang. Kita pingin anak kita soleh. Pertanyaannya adalah, effort kita sudah apa? Dan apakah kemudian setelah kita bikin effort, apakah kita menggantungkan kesuksesan anak kita kepada usaha kita? Atau kita tetap yakin, in the end adalah Allah, mustabibul asbab. Karena itu kita tidak berhenti terus berdoa sama Allah, minta usaha, minta sama Allah SWT. Itu maksudnya. Nah, dalam kaitannya dengan hidup dengan nama Allah An-Nasir itu, yang pertama adalah itu yang harus kita lakukan. Faith sama effort. Semuanya lah. Nanti misalnya dalam hal apapun saja, jangan hanya faith saja tanpa effort, atau effort saja tanpa iman. Kalau kita ini saja namanya orang yang tidak tepat, yang Umar nanti marah-marah, ya, nyari orang, ada orang yang di masjid terus, ya. Terus ditanya sama Umar, kenapa kamu tidak bekerja? Kata dia, ya nanti saya minta sama Allah SWT. Umar marah, kata Umar, sesungguhnya innas sama la tumtirudz dzahaba wala fiddah, kata Umar. Langit itu tidak akan menurunkan emas sama perak, kata Umar. Tidak menurunkan dinar sama dirham. Keluar kamu dari masjid, bekerja, kata Umar. Masya Allah. Itu kan begitu, bukan berarti tidak. Apakah berarti kalau orang itu minta sama Allah misalnya tidak bisa? Bisa aja, tapi itu bukan cara hidup Muslim yang baik. Itu kita dituntut maximizing our effort, but at the same time we trust Allah, we believe in Him, dan kita yakin bahwa sebenarnya yang ngasih biggest contribution dalam our achievement adalah Allah SWT. Maka nanti kalau victory, kalau kita victorious, kalau kita sudah dapat achievement, kita tidak jadi sombong. Itu poinnya. Kenapa? Karena kita menyangka ada kontribusi Allah di sana. Karena itu kalimatnya syukur, alhamdulillah. Why? Because we believe that Allah is musabibul asbab, Allah an-nasir. Kenapa orang kalau victorious, kalau orang sudah dapat achievement sombong? Karena dia merasa that's our effort, that's me. Ya, dan seterusnya. Indahnya Islam itu gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan achievement, kita dapat victory, tapi kita tidak membuat kita sombong. Nah, itu yang menarik. Kenapa? Once kita sombong, nanti kita akan gagal. Oke lah, kita putting our effort. Akhirnya kita dapat achievement. Tapi kemudian kita sombong. Tidak lama, nanti kita akan gagal. Justru kalau kita dapat achievement, tapi kita tetap tetap low profile, tetap dan seterusnya ya. Kita sadar ini dari Allah, kita tetap menjadi bersyukur kepada Allah. Insya Allah itu akan terus. Kita akan dapat achievement lagi. That's the beauty of Islam menurut saya. Jadi kebanggaan kita, keberhasilan kita tidak membuat personili kita menjadi jelek. And that's menurut saya itu sangat indah bagaimana orang hidup dengan an-nasir. Tidak sombong dia malah menjadi bersyukur. Itu poinnya ya. Jadi yang disebut dengan satu al-iman, dua al-i'dad. Yang kedua adalah al-i'dad. Karena itu Allah menyuruh i'dad itu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan buat kalian semampu kalian. Kalau mau perang, suruh bikin isti'dad. Suruh persiapan, surat Al-Anfal, ya. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita disuruh untuk hakikatil akhdi bil asbab. Kita bagaimana sih, kenapa kita itu? Karena itu Allah kayak begitu, misalnya ada dua orang yang sedang berselisih.
Kemudian ketika mau diselesaikan, orang satunya itu terus bilang, hasbi Allah, udahlah terserah Allah saja, katanya. Rasulullah SAW menyatakan, innallaha yalumu alal ajzi, kata Allah SWT. Sesungguhnya Allah itu mencerca, nggak suka terhadap orang yang lemah. Coba cari pangeran lah, apa katanya Allah lah. Kita lihat banyak dalam hidup, orang itu kurang usaha, tapi dia mengembalikan sama Allah. Udahlah terserah Allah deh. Banyak dalam hidup kita bilang begitu itu. Misalnya, ini gimana? Udahlah, terserah Allah aja dah. Misalnya, kalau Allah mau kan nanti bisa aja. Innallaha yalumu 'alal ajzi. Ya, Allah mencerca kelemahan kayak gitu itu. Bukan sikap muslim yang baik. Walakin 'alaika bil kais. Akan tetapi kamu itu wajib gunain intelekmu. Kalau dikasih anugerah oleh Allah otak, dikasih anugerah oleh kecerdasan, intellectuality, kayis. Ya, itu gunain itu maksudnya Allah. Jangan, udahlah apa katanya Allah. Ini menarik. Hadis ini persis kita dapati terutama buat anak-anak muda sekarang. Come on, whatever. Ya, itu namanya yalumu 'alal ajzi. Ya. Kalau Allah mengendaki nanti kan bisa, misalnya. Allah tidak suka begitu. Walakin 'alaika bil kais. Gunain otakmu, gunain maksimum your effort. Fa'idha ghalabaka amrun, tapi kata Allah, kalau ada masalah di mana kamu sudah tidak bisa menyelesaikan, tapi kamu sudah putting your effort as much as possible, misalnya, udah paling hard, terkuat sudah, baru kamu berkata, hasbi Allah, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Jangan kayak orang tadi, punya masalah, baru diselesaikan, dia sudahlah, hasbi Allah lah. Rasulullah nggak suka ya. Karena itu dalam hadis Abu Dawud ini menarik. Saya senang hadis ini. Innallaha yalumu 'alal ajzi, terutama buat anak muda yang enggak fight, enggak punya Kalau anak sekarang ngomongnya enggak fighting ya. Kebanyakan nonton drama Korea biasanya fighting. Misalnya, ini untuk nunjukin apa? Begitu mestinya orang Islam itu. Innallaha yalumu 'alal ajzi walakin 'alaika bil kaisi. Fa idza ghalabaka amrun, baru kita menyatakan hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Nabi jadikan lagu sama Mahir Zainnya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Siwallah ya. Jadi lagu malah ya yang menarik untuk kita pikirkan adalah itu maksudnya. Jadi yang pertama adalah iman, yang kedua adalah alaika bil kaisi. Baru kalau sudah maksimum belum terpecahkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Anak sudah dihantarkan ke sekolah Islam yang baik, dicarikan tempat pendidikan yang baik, kita berdoa terus, kita berusaha maksimal dan seterusnya, tapi anak saya kok belum soleh-soleh ya, hasbi Allah, ni'mal wakil. Allah punya rencananya sendiri. Masya Allah, kita tidak tahu. Bayangkan, di Indonesia ada seorang kiai yang menarik ya. Namanya, tidak saya sebut namanya lah, tidak enak. Salah seorang yang putra dari seorang kiai besar di Jawa Tengah, ceritanya. Dia ini sekolah hanya kelas 2 SD, primary school. Nakal sekali, dan di sekolah itu tidak pernah sekolah. Hanya kelas 2 primary school. Akhirnya, karena dia tidak lulus-lulus sekolah, kelas 2 saja, primary school, akhirnya sama bapaknya dikatakan, anak ini tidak bisa, biar saya aja yang mengajarin. Jadi dia diajarin oleh ayahnya sendiri, yang sekarang menarik. Kalau Anda perhatikan, orangnya alim sekali, hafal Al-Quran, menulis kitab dalam bahasa Arab, sudah banyak yang ditulis, dan dia keluasan ilmunya, bacaan kitab-kitab Arabnya, Masya Allah. Dan kalau kita pikir, dari mana dia belajarnya? Kalau kita pikirkan, dulu orang yang mengenal dia, nakal, sekolah, tidak lulus sampai kelas 2 SD, dan seterusnya. Kita nggak tahu, itu maksudnya. Kita nggak tahu. Ya. Tetapi lihat, orang tuanya melakukan usaha yang maksimal. Setelah itu Allah yang menyatakan. Ketika sudah tidak tahu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada satu lagi, misalnya salah satu pesantren besar juga di Jawa Timur, namanya Al-Falah, di Kediri. Itu salah satu putra dari kiainya, itu juga tidak pandai. Grammar bahasa Arab, dia itu bayangin, ini santrinya itu sampai sekitar 10 sampai 20 ribu. Ini
big pesantren, big ma'had, ya. Bayangin 20.000 muridnya, ya. Jadi ini putra kiainya, putra dari yang pemilik pondok, itu belajar bahasa Arab sama guru-guru di sekolahnya itu. Sampai gurunya bilang, kayaknya sampean ini kenapa enggak bisa-bisa, kata dia. Sampai gurunya merasa, ini apa yang salah? Lalu putranya kiainya kok susah banget belajarnya. Itu gurunya sendiri yang ngomong. Dan dia cerita begitu. Sampai akhirnya dia didudukkan, gurunya bilang, kamu itu kenapa sih? Kok kenapa otaknya kok enggak seperti bapakmu misalnya, dan seterusnya. Tapi nanti menarik. Ya, kemudian dia nangis, jadi perubahan, dan nanti sekarang udah pinter sekarang, udah jadi alim sekarang. Kita nggak tahu, itu namanya an-nasir. Yang kita lakukan itu cuma dua. Satu, having strong faith in Allah SWT. Yang kedua, udah, yang penting usaha. Lawung semuanya itu Allah. Allah Al-Khaliq, Allah An-Nasir, semuanya itu Allah. Yang penting itu. Sehingga nanti kita ini juga nggak stres kalau usaha, karena kita merasa, coba bayangin kalau kita hanya percaya sama our own effort. Kalau kemudian kita sudah putting our effort, ya serius, kemudian gagal, apa yang terjadi pada diri kita? Stres. Ya, pasti kita stres. Kita nyalain orang lain. Minimal kalaupun kita tidak stres karena kita punya emosi yang baik, kita akan nyalahin lingkungan, nyalain orang lain. Paling tidak akan suudzon sama yang lain. Lihat, agama ini memberikan cara yang terbaik agar kita ini gagal pun kita tidak merasa stres, sukses pun kita tidak sombong. Kalaupun kita gagal, kita menyadari, ya in the end Allah musabibul asbab. We just do our best, but Allah is yang decide everything. Yaudah. Jadi kita ini tetap enak hidup, tetap yasroh sodrohu lil Islam. Itu maksudnya. Jadi kita ndak, hati kita ini ndak pekat, ndak gelap, ndak sumpek, kalaupun ada kegagalan. Kenapa? Karena tadi itu. Karena hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena itu ndak ada putus asa buat orang Islam itu. Nggak ada putus asa. Kenapa? Karena kita sudah mengambil porsi kita. Karena itu lihat, dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW, yukthir ayyakul, Rasul itu sering kali, berkali-kali mengucapkan doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya tetapkan hatiku ini ya di dalam agamamu, Rasulullah SAW berdoa. Oke, maka aku, kata Anas, berkata, ya Rasulullah, amanna bik, sesungguhnya kita ini kan sudah beriman sama Allah, wa bima ji'ta bih, dan dengan apa yang kau bawa. Ya, fahal takhafu alaina. Kenapa jenengan itu kok masih, kenapa engkau ya Allah, ya Rasulullah, kok tetap berdoa, ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya ini. Bukankah kita ini sudah punya strong faith kepada Allah? Kita ini yakin dengan risalah Al-Quran yang kau bawa. Kenapa kok doa, ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati? Ya, kenapa? Kata Rasulullah, qala na'am. Innal quluba baina usbu'ain. Karena hati itu di antara dua jemarinya Allah SWT. Jangan dipikirkan seperti manusia ya. Untuk nunjukin bahwa dia begitu sangat fragile. Yuqallibuha kaifa yasha. Yang Allah bisa membolak-balikkan kapan saja sekehendaknya. Jangan merasa kita bisa, hari ini kita bisa, hati kita ini sangat fragile. 5 menit yang lalu kita menangis, 10 menit berikutnya kita ketawa, dan seterusnya. Ya, menarik kita ini. Jadi karena itu kita mohon agar kita ini ditetapkan hati dalam iman. Itu maksudnya. Ya. Oke, jadi kalau kita ini ngikutin cara yang baik, maka insya Allah akan menumbuhkan effort kita yang baik, nanti akan menumbuhkan iman yang baik. Tapi kalau kita menggunakan cara yang tidak baik atau cara-cara yang salah seperti tadi, juga kita akan tidak melahirkan kesuksesan, justru makin susah, makin gelap. Itu karena itu lihat ayatnya yang seperti saya kemukakan tadi ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbi. Oke. Sekarang kita lihat contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya bagaimana orang yang sudah melakukan dua hal tersebut
dapat pertolongan dari Allah SWT. Saya kasih contoh individual dulu, Imam Hasan al-Basri. Di kalangan para tabi'in itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Siapakah yang paling the best di antara tabi'in itu? Sebagian menyatakan Ibnu Musayyib, yang lain menyatakan Hasan al-Basri di Irak. Imam besar di kalangan tabi'in, namanya Hasan al-Basri, min kibarit tabi'in. Suatu hari, dia ini tentu saja sebagai seorang alim, sebagai seorang yang soleh, dia harus menyampaikan amanat ilmiah, amanat ilmu. Apa yang harus dia sampaikan, dia sampaikan. Zaman itu adalah zamannya Al-Hajjaj, yang terkenal bengis, kejam. Ya, pemerintahan Islam saat itu dikuasai oleh gubernurnya namanya Al-Hajjaj, ya, yang sangat diktatorship, killer dia. Dan begitu menjelaskan, ya, kritiknya dan dia segala macamnya, ya, kata-katanya dia enggak tedeng aling-aling, ya, dia berkata sebagaimana apa yang memang semestinya dikatakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampai kemudian, katakanlah ya, ceramahnya Imam Hasan al-Basri ini sampai ke Al-Hajjaj. Al-Hajjaj marah. Dan kata Al-Hajjaj, panggil Hasan al-Basri, tak penggal kepalanya. Bayangin ya, Hasan al-Basri sekarang dipanggil, dia suruh lihat orang-orang, penggal nanti kepalanya, kata dia. Oke, udah. Setelah didatangkan Hasan al-Basri, kemudian yang menarik, ya, karena dia dihadirkan liyaqta'a ra'sahu, untuk dipotong kepalanya, amama man haulah, di depan orang-orang yang ada di sekitar dia. Kemudian Hasan al-Basri sudah didatangkan, Ji'a bil Hasan al-Basri wa dakhala 'ala al-Hajjaj. Sekarang Hasan al-Basri masuk ke Al-Hajjaj, ya. Dan dia sudah ngelihat ini, pedangnya udah mulai, ya, udah mau dibunuh itu. Maka kemudian Hasan al-Basri kemudian menggerakkan bibirnya. Ya, dia menggerakkan bibirnya, berdoa kepada Ta'ala, dan tiba-tiba Hajjaj tadi yang mau membunuh Hasan al-Basri berubah seketika dan kemudian menyatakan, ahlan ya Aba Sa'id. Kata dia, welcome wahai Aba Sa'id, anta sayyidul ulama. Engkau adalah top-topannya ulama. Ya, kamu adalah rajanya ulama. Ya, dan terus makin mendekat Hasan al-Basri, Imam Hasan kan dekat, makin mendekat. Terus kata dia, duduk di sini, di samping saya ini, hatta jalasu ala saririhi. Ya, ditempatkan di tempat yang baik dan seterusnya. Ya, sampai kemudian dihormati dan seterusnya. Setelah selesai, orang-orang bertanya kepada dia, ya Aba Sa'id, Pak, kamu datang tadi itu maunya mau dibunuh, kok malah justru dihormati dan segala macamnya. Memangnya tadi kamu saya lihat mulut kamu itu tadi berkomat kamit, ya, menggerakkan lidahmu. Famadza qulta li rabbik? Apa yang kau baca kepada Rabbmu? Qala qultulah. Maka Hasan al-Basri menyatakan, aku baca doa ini. Silakan kalau mau diamalkan doa ini doanya Imam Hasan al-Basri. Kata Imam Hasan al-Basri, ya maladhi inda kurbati, ya mu'nisi fi wahsyati, ij'al fitnatahu. Dalam riwayat yang lain, ij'al niqmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'altal nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Ala Ibrahim. Ya, wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikan amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku, sebagaimana engkau api menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Sebagaimana engkau menjadikan api dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Masya Allah, ya. Nah, ini namanya pertolongan Allah. Kapan? Satu, dia punya iman yang sangat kuat. Effortnya apa? Udah, dia melakukan sesuai, imannya sangat teguh, dia tidak peduli. Meskipun dia harus berhadapan dengan kekuasaan, ya, kalau itu memang amanah ilmu pengetahuan, yang hak harus dibicarakan yang hak, yang batil harus dikatakan yang batil. Akhirnya resikonya dia berhadapan dengan pemerintahan yang zalim. Sekarang dia berhadapan, dia sudah imannya kuat. Dan dia sudah berusaha, sudah dia datangin. Dan sekarang di saat di mana dia sudah tidak bisa apa-apa, kemana dia harus menggantungkan? Allah An-Nasir, hasbi Allah, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Dia berdoa kemudian,
Ya maladhi inda kurbati, wahai zat yang maha melindungi di saat apa? Kurb, kesusahanku, kesulitanku. Wa ya mu'nisi fi wahsyati, ya, tempat bersandar dalam kesulitanku. Ij'al, jadikan ya Allah nikmatahu, fitnatahu, fitnahnya dia, amarahnya dia, alayya, kepada diriku, bardan, dingin. Amarahnya dia rubah jadi dingin ya Allah. Masya Allah. Pedangnya dia jadikan permadani untukku ya Allah. Kama ja'altan nar, sebagaimana engkau menjadikan api bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan, ala Ibrahim, atas Ibrahim, atas Ibrahim. Lah kita ini bisa, jangan dikira ini hanya untuk Hasan al-Basri, ada sekian banyak dalam kehidupan itu. Yang penting trust sama Allah, usaha, udah bismillah. Nantilah akan ada caranya saja. Allah bantu kita itu. Masya Allah ya, itu contoh nasr ya, nasr. Atau misalnya di dalam surat Hud ya, ketika orang-orang mencaci maki Nabi Hud ya, dan menyatakan kamu itu kurang ajar, kamu itu sudah kena jin dan segala macam lah, omongannya orang-orang umatnya Nabi Lut, dan dia bikin plot segala macam lah, plot yang jelek-jelek kepada Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Fakiduni jami'ah, bring your plot semuanya lah kepada saya ya. Kalau kamu mau melawan saya, mau bunuh saya, mau bikin apa, udahlah, silakan. Fakiduni jami'ah, summa la tungzirun. Dan kemudian aku tidak akan, aku hanya, kamu melakukan apapun, inni tawakkaltu 'ala Allah. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbi wa Rabbikum, Tuhanku, Robku, dan Rob kalian. Ma min dabatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Ya, tidak ada makhluk yang melata nih, kecuali semuanya apa? Allah yang memegang ubun-ubunnya. Semuanya ada dalam kuasanya Allah, maksudnya. Semua yang melata di dunia ini. You mau berbuat negatif sama saya, udah silahkan you mau. Aku yakin bahwa Allah semuanya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena semua makhluk yang melata, Allah yang megang ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Masya Allah ya. Kalimatnya Nabi Hud yang sangat indah kalau kita perhatikan. Ya. Contoh kedua adalah nanti Perang Badar sebagai contoh dari Nasr Istihqaqi. Saya kira itu dulu Kak Ha. Mohon maaf ini saya harus kembali lagi. Jadi kita masih tinggal 2 lagi Nasr yang belum kita diskusikan. Baru nanti di ujung kita bicara tentang how, kayaknya di ujung kita kok masih banyak ya. Itu bicara tentang ya ini. Pelan-pelan. Oke, terakhir, how can you live by this name? Ya, terakhir baru kita bicara tentang bagaimana kita hidup dengan nama An-Nasr. Jadi tinggal 2 pemetaannya, Nasrnya Allah, baru nanti kita masuk ke Ammar bin Yasir. Kisahnya digambarkan di dalam Al-Quran di surah An-Nahl, ya, kayaknya ada di kalau mau nanti. Doktor, ini An-Nahl ayat 106, ya, Ammar bin Yasir. Kirimkan ke Ha notanya doktor ya. Oke, habis ini nanti saya kirimkan Kak, ya, untuk dikaji. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan, masih tinggal 2. Maaf Kak Ha, kalau hari yang Ahad keberapa ini memang agak susah karena berbarengan dengan acara di Surabaya dan di Pasuruan. So nanti silakan Kak Ha berdiskusi dengan Anis. Nanti saya adalah hari apa namanya. Saya mohon maaf Kak Ha, itu saja untuk sementara untuk teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya. Demikian, dan Allah ayakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi